Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sama-sama marilah kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat, hidayah dan taufiknya yang pada sore hari ini memasuki hari yang ke-18 di bulan suci Ramadan 1445 Hijriah. Kita semuanya masih dapat melaksanakan ibadah puasa di siang hari, masih dapat melaksanakan aktivitas-aktivitas kita di malam hari, masih dapat melaksanakan qiyamul lail dan kegiatan-kegiatan baik ibadah mahdhah maupun ibadah ghairu mahdhah. Semoga seluruh rangkaian ibadah kita, puasa kita, sholat kita, bahkan zakat kita yang akan segera kita bayarkan, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kita bersyukur dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hamba Allah yang pandai bersyukur. Doa, sholawat dan salam semoga tetap tercurahkan ke baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan sore yang berbahagia ini, kami akan memberikan kajian menjelang buka puasa dengan tema mengarungi samudra Al-Quran dalam rangka memperingati nuzulul Quran. Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan firman-Nya di dalam Al-Quran, Sahru Ramadan alladzi unsila fihil Quran hudalin nasi wa bayyinati minal huda wal furqan. Bulan Ramadan ialah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu serta pembeda antara yang hak dan yang batil. Terterang di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 185. Ramadan bisa disebut sebagai Sahrul Quran karena di dalam bulan Ramadan terdapat sebuah sejarah peradaban Islam, yaitu diturunkannya ayat-ayat cintanya Allah, yaitu Al-Quranul Karim. Selain Sahrul Quran,
Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Siyam karena kita yang dalam 365 hari dalam satu tahun, 52 minggu, 8.640 jam, hanya Allah wajibkan kita untuk berpuasa kurun waktu antara 29 sampai 30 hari. Maka inilah yang disebut dengan Syahrul Siyam. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Sabri karena dalam bulan Ramadan kita untuk melatih akan kesabaran kita, kesabaran menjalankan perintah Allah, kesabaran menjauhi larangan-larangan Allah. Ramadan juga bisa disebut sebagai Syahrul Muwasah, yaitu bulan pertolongannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut juga sebagai Syahrul Rahmah, bulan yang penuh dengan kasih sayangnya Allah. Kita ingat Bapak Ibu hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu kita senantiasa berdoa agar diberikan umur panjang yang barokah. Doa itu senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setahun yang lalu, 10 bulan yang lalu, 6 bulan yang lalu, bahkan di bulan Rajab, Sya'ban, kita senantiasa berdoa, ya Rob, berikanlah kami keberkahan di bulan Rajab, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, sampaikan kami pada bulan yang mulia yaitu bulan Ramadan. Alhamdulillah jamaah sekalian, doa kita dikabulkan hingga betul-betul kita bisa berjumpa dengan bulan Ramadan yang mubarak. Namun banyak juga saudara-saudara kita yang pada waktu itu doanya yang kita panjatkan juga sama dengan kita, tetapi hamin 1 minggu datangnya bulan Ramadan telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga ada yang baru 2 hari melaksanakan puasa Ramadan telah dipanggil oleh Allah juga. Begitu seterusnya, karena kita tidak akan dapat menjamin seberapa panjang, seberapa dekat umur kita, karena Allah lah yang maha prerogatif memberikan umur kepada kita semuanya. Maka bagi kita ini adalah disebut sebagai Syahrul Rahmah, bulan yang penuh kasih sayangnya Allah kepada kita, sehingga Allah hingga detik ini mengabulkan doa-doa kita. Ramadan juga disebut sebagai Syahrul Maghfirah karena dalam bulan Ramadan adalah bulan yang penuh ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ampunan Allah tidak harus kita berada dalam majelis taklim seperti ini, dalam masjid seperti ini, tetapi ampunan Allah bisa saja datang ketika kita sedang menjalankan aktivitas mencari maisha, mencari rezeki, bisa saja itu datang kepada kita. Maka seyogyanya di bulan Maghfirah ini kita senantiasa, bibir kita senantiasa basah dengan istighfar, dengan membaca Astaghfirullahaladzim. Nabi kita baginda Rasulullah Muhammad SAW yang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah diberikan sifat maksum, hanya diberikan oleh Allah kepada Rasulnya. Maksum ialah dijauhkan dari dosa, rinekso saking dosa. Itu saja beliau masih
beristighfar sedikitnya 70 kali hingga 100 kali. Apalagi kita, mata kita tidak terjaga, lidah, mulut, telinga, hidung, dan lain-lain. Seyogianya kita harus lebih dari 100 kali beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan di setiap kesempatan, dimanapun kita berada, ketika mendengarkan pengajian sambil beristighfar, bisa jadi Allah menurunkan ampunannya. Ketika ayah, bunda, bapak, ibu, saudara-saudara sekalian mendengarkan taklim ini sambil beristighfar, itulah ampunan Allah datang. Apalagi kita berada di bulan Ramadan yang penuh dengan ampunan. Ramadan juga bisa disebut sebagai syahrul ibadah, karena banyak ibadah-ibadah ini yang dilipat gandakan pahalanya. Oleh karena itu, hadirin sekalian, marilah kita tingkatkan kualitas, kuantitas ibadah yang kita jalankan. Bulan Ramadan juga disebut sebagai syahrul muhasabah, bulan introspeksi diri. Kita yang sudah sekian kali mengikuti puasa Ramadan, bisa kita analogikan, kalau yang usianya 40 tahun, puasa diawali umur 10 tahun, berarti 30 kali Ramadan sudah kita lalui dan sudah pernah kita jalankan. Kalaulah umur kita ini 50 tahun, puasa Ramadan diawali dari umur 10 tahun, maka Ramadan sudah 40 kali kita lalui bersama-sama. Ini yang perlu kita introspeksi. Apakah puasa yang telah kita jalankan, ada yang sudah 30 kali, 20 kali, 10 kali, 40 kali, 50 kali, telah memenuhi kriteria apa yang diinginkan oleh Allah, yaitu kita menjadi la'allakum tattaqun, menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa atau belum. Inilah bulan saatnya kita berintrospeksi diri agar ibadah yang kita jalankan ini senantiasa memiliki dampak positif dan berkualitas. Berkualitas menurut kita, yang tentunya berkualitas menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan tema yang diberikan kepada saya, yakni mengarungi samudra Al-Quran dalam rangka memperingati nuzulul Quran, agar senantiasa tercipta kecintaan kita kepada Al-Quranul Karim. Maka Syahrul Quran, salah satu sebutan dari nama bulan Ramadan, Syahrul Quran, menjadi topik atau pembahasan kita pada sore hari ini. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, seberapa dekatkah kita mengenali Al-Quran? Walaupun Al-Quran menjadi sahabat karib kita yang sering kita baca, yang sering kita tadabburi makna dan isinya, yang menjadi pertanyaan, seberapa dekatkah kita mengenali Al-Quranul Karim? Mungkin suatu saat jamaah sekalian, pernahkah berhenti membaca Al-Quran dalam kurun waktu beberapa saat, beberapa hari, atau beberapa minggu? Anehnya, ketika kita berhenti membaca Al-Quran itu, seolah-olah kehidupan kita ini terasa sumpek. Masuk kamar
terasa gelap gulita, padahal kamar terang benderang. Lampu telah dinyalakan. Ruangan kamar kita juga cukup lebar, ukuran 4x4 misalnya. Memasuki rumah seolah-olah rumah kita ini sempit, padahal rumah kita ini juga berukuran luas. Ukuran ruang tamunya saja bisa jadi 6x4, yang itu juga sudah cukup luas. Bahkan ada yang rumahnya lebih dari itu, tetapi ketika masuk rumah itu seolah-olah pikiran ini menjadi suntuk, menjadi sempit. Kenapa ya? Ternyata beberapa hari itu kita meninggalkan untuk membaca Al-Quran, dan itu pernah kita rasakan hal yang semacam itu. Kenapa? Karena Al-Quran itu yang sudah kita yakini, kita semuanya orang-orang yang beriman, kita yakini Al-Quran itu adalah sebagai pedoman hidup kita, sebagai sandaran dalam hidup kita. Lalu kita ingin menjauh, maka yang terjadi adalah kalbu kita, hati kita ini semakin tidak tercerahkan, sehingga itulah yang mengakibatkan ketika kita menjauh dari Al-Quran, maka kehidupan kita ini menjadi suntuk atau menjadi sempit. Barang siapa yang lalai dalam berzikir, berzikir bisa diartikan adalah juga membaca Al-Quran, maka kepadanya itu akan mengalami kehidupan yang sempit. At-Toha ayat 124. Oleh karenanya, hadirin jamaah sekalian yang berbahagia, tentu kita yang belum sama sekali mengarungi samudra Al-Quran ini mungkin belum mampu merasakan perbedaannya. Oleh sebab itu, marilah kita berbagi pengalaman supaya kita menyelami makna Al-Quran ini dan terbuka untuk mendekat lebih erat lagi dengan Al-Quran. Hadirin, pernah berkata Abdul Malik bin Umair mengatakan, satu-satunya manusia yang tidak tua atau awet muda dan tidak pelupa ialah orang-orang yang selalu membaca Al-Quran. Manusia yang paling jernih akalnya ialah mereka para pembaca Al-Quran. Itu yang dikatakan oleh Abdul Malik bin Umair. Banyak juga imam-imam besar, penulis-penulis kitab ternama juga memberikan testimoni yang demikian, bapak-bapak sekalian. Misalnya lagi yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, penulis kitab At-Tadhkir. Beliau juga menyampaikan, barang siapa yang membaca Al-Quran, maka Allah akan menjadikan ingatannya ini segar meskipun umurnya telah mencapai 100 tahun. Beliau ini imam, ulama besar, tidak hanya sekedar menulis, tetapi telah juga dia membuktikan apa yang dia tulis itu adalah sebuah fakta. Orang-orang yang membaca Al-Quran ingatannya segar meskipun umurnya mencapai 100 tahun. Patut kiranya ini menjadi pelajaran, menjadi ingatan bagi kita jamaah sekalian. Ketika kita ingin memiliki ingatan yang segar,
ingatan yang kuat di masa-masa tua kita, tidak pikun, maka kita suntikkan energi Al-Quran ini dalam diri kita, sehingga energi Al-Quran yang ada itu betul-betul merasuk dalam jiwa kita, dalam akal kita, pikiran kita, sehingga apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW, apa yang disampaikan oleh Imam Besar Abdul Malik bin Umair, apa yang disampaikan oleh Imam Al-Qurtubi, betul-betul itu dapat kita rasakan. Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi memberikan wasiat kepada muridnya Abbas bin Abdi Daim rahimakumullah. Apa wasiatnya? Perbanyaklah membaca Al-Quran. Jangan pernah engkau tinggalkan membaca Al-Quran, karena sesungguhnya setiap yang kamu inginkan akan dimudahkan setara dengan yang kamu baca. Subhanallah. Ketika harapan, angan-angan, cita-cita lama belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa jadi kita ini memang menjauh dari Al-Quran. Apa-apa yang telah kita rencanakan, yang telah kita planning dengan matang, hampir pada saatnya kita meraih, tetapi kegagalan itu justru yang kita raih. Maka disinilah kita introspeksi diri, saudara-saudaraku sekalian. Maka betul apa yang dikatakan oleh Imam Besar Ibrahim Al-Maqdisi tadi, perbanyaklah membaca Al-Quran, jangan kau tinggalkan, karena setiap apa yang kamu doakan, apa yang kamu inginkan akan dimudahkan oleh Allah setara dengan apa yang kamu baca. Semakin kita fasih, semakin kita lancar dalam membaca Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan-kemudahan. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, banyak ahli tafsir itu juga berpendapat terkait dengan keistimewaan kita mencintai Al-Quran. Sebagian ahli tafsir mengatakan, manakala kita menyibukkan diri kita dengan Al-Quran, maka kita akan dibandiri oleh sejuta keberkahan dan kebaikan di dunia dan akhirat kelak. Itulah luar biasanya, subhanallah, Al-Quran yang tiada tandingannya, yang masih original dari 1450 tahun yang lalu hingga kini. Tak ada yang dapat merubahnya, karena Al-Quran memang terjaga dan dijaga oleh malaikat Jibril. Dari awal diturunkan menyampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, mendampingi beliau hingga saat ini, mukjizatnya Rasulullah Muhammad SAW yang berupa Al-Quran ini masih terjaga keautentikannya. Oleh karena itu, marilah jamaah sekalian, Al-Quran ini betul-betul menjadikan sahabat karib kita, menjadikan sahabat karib kita di dunia dan penolong kita di akhirat nanti. Ingat, orang-orang yang berbahagia ialah orang-orang yang napasnya berhenti tapi kebaikannya terus mengalir. Maka pesan Rasulullah, pelajarilah Al-Quran, dan belajarlah Al-Quran dan belajarlah kalian mengajarkannya. Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu.
sebaik-baik kalian ialah orang yang mau belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan balasan kebaikan apa yang telah kita laksanakan di dunia ini melalui Al-Quranul Karim. Allah menyampaikan kitab yang diturunkan kepadamu ini, wahai Muhammad, maka janganlah engkau menjadi sesak dada karenanya, agar engkau memberikan peringatan dengan kitab itu dan menjadi pelajaran bagi orang-orang yang beriman. Ini juga diterangkan oleh Allah di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 2. Demikian juga apa yang telah kita laksanakan, tilawah yang kita lantunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala juga dicatat sebagai sebuah kebaikan. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya. Demikian juga dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah, niscaya ia kelak juga akan melihat balasannya. Al-Quran ke-99 atau surat Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Ayat ini, saudaraku, memperkuat bahwa hukum ketertarikan antara apa yang kita laksanakan itu membawa dampak, itu ada sejak Al-Quran ini diwahyukan. Mari kita renungkan, kebaikan akan terbalas kebaikan, begitu juga keburukan akan berbalas keburukan. Betapa Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengingatkan kita untuk senantiasa berbuat baik, berpikir positif, dan memancarkan kebaikan-kebaikan pada sekitarnya. Alhasil, orang-orang dan alam semesta akan memberikannya kepada kita ketika kita ini berbuat baik kepadanya. Kebaikan akan dibalas kebaikan. Maka marilah kita, kesempatan yang ada, anggap saja ketika kita beribadah ini seolah-olah kita tidak mampu lagi untuk beribadah di esok hari. Ketika saat kita itu berusaha, bermuamalah, seolah-olah hidup kita ini masih 1000 tahun. Maka sangatlah tepat ketika kita menjalankan ibadah puasa penuh dengan kegigihan, menjaga dari hal-hal yang membatalkan puasa, menjaga dari hal-hal yang memporak-porandakan dari pahala puasa kita. Maka kita mensugesti dalam diri kita ini seolah-olah Ramadan ini adalah tinggal sekali ini bagi kita. Maka dengan demikian, ibu-ibu sedaya ingkang kula hormati, dalam menjalankan ibadah puasa ini kita tidak sampai setengah hati, karena perbuatan setengah hati itu adalah hal-hal yang merusak dari amaliyah pahala puasa kita. Semisal
kita baru terasa pusing sedikit, kita memiliki anggapan, memiliki keinginan untuk membatalkan puasa, padahal itu di tengah hari jam 10, jam 11, jam 12. Ini tidak boleh, karena keraguan-keraguan itulah yang perbuatan setan, dan setan itu akan menjerumuskan kita. Maka hanya dengan niat untuk membatalkan puasa itulah, walaupun puasanya itu tidak batal, tetapi merusak, memporak-porandakan yang seharusnya itu dinilai oleh Allah full dalam satu botol. Karena kita ini ada keraguan di situ, ingin membatalkan puasa, ingin minum obat, walaupun itu tidak jadi membatalkan, tidak jadi minum obat, telah rusak pahala itu karena ada setengah hati, ada keraguan, ada niat untuk membatalkan puasa. Demikian juga kita dalam membaca Al-Quran tilawah, kita harus sportif, harus semangat, harus kita hayati kata demi kata, maknanya, sehingga betul-betul apa yang kita baca itu dapat masuk dalam relung kolbu kita. Hadirin jamaah majelis taklim Masjid Babu Soba yang insya Allah kita semua dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah kesempatan yang ada ini kita berlomba-lomba menebar kebaikan, fastabiqul khairat, berlomba-lomba untuk memperoleh kebaikan-kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala menganjurkan itu dan melarang untuk berbuat keburukan, berbuat fasad atau kerusakan. Oleh karenanya, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sebuah harapan. Harapan ini bukan hanya saya saja, tetapi panjenengan semuanya juga berharap untuk diri sendiri, untuk keluarganya. Apa itu? Telah tiba saatnya kita hidup di akhirat nanti, kita disambut, kita dirindukan oleh tempat yang namanya adalah surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Utsman Sakir dalam kitab Duran An-Nasikin menyebutkan hadis Nabi tentang orang-orang yang dirindukan surga. Mereka adalah orang-orang yang selalu dinanti oleh surga. Ialah surga itu merindukan 4 golongan. Terusipun swarga niku sangat-sangat mendambakan, sangat-sangat merindukan kalian sekawan golongan, 4 golongan manusia. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Inilah yang dirindukan oleh surga. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, tentu kula lan panjenengan sedaya tansah angen-angen inggih menika dipun rindukan dening swarga. Setiap saat kita senantiasa berdoa, apapun doa itu kita panjatkan kehadirat Allah, pada akhirnya kita tetap berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Apa maknanya itu? Kita ingin diselamatkan oleh Allah, kita tidak ingin dimasukkan ke nerakanya Allah, tidak ingin dimasukkan, disiksa di nerakanya Allah. Kita, anak-anak kita, suami, istri, orang tua kita tidak, tetapi kita ingin untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala.
jaminan yang telah Rasulullah berikan ini, monggo mari ibu-ibu, kapasitas atau nominasi frekuensi membaca Al-Quran ini harus lebih kita tingkatkan daripada kita ini membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Karena pada dasarnya ayat-ayat Allah itu ada dua, yang disebut dengan ayat kauliyah, yaitu Al-Quranul Karim, yang langsung difirmankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dibawa oleh malaikat Jibril, disampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan disampaikan kepada kita umatnya. Itu adalah ayat kauliyah yang harus kita baca, yang harus kita pelajari, yang kita pegang dan kita jalankan isinya. Namun kita sekarang terenakan dengan membaca ayat-ayat kauniyah Allah. Apa itu? Ini yang saya bawa ini. Ini ayat kauniyah. HP ini. HP ini adalah ayat kauniyah, tanda-tanda kebesarannya Allah. Dari mana bisa disebut ayat kauniyah? Karena dari kecerdasan manusia yang diberi akal pikiran yang cerdas dan jenius, sehingga bisa menciptakan itu Android, yang bisa menciptakan ini WhatsApp, yang bisa menciptakan ini Google, yang bisa menciptakan ini macam-macam aplikasi, TikTok, kemudian apalagi YouTube, Facebook. Ini kalau nanti kita ini lebih mendominasi, membacanya itu lebih banyak, ini akan menjadi Allah tidak ridho. Maka ayat kauliyah itu penting untuk dibaca karena jaminan kita itu dirindukan ke surga. Ayat kauliyahnya Allah ini hanya sebagai sarana kita untuk mencapai ke sana, karena kita hidup itu mengikuti tahun. Yang kedua adalah yang dirindukan surga. Saya selesaikan sekarang ya. Yang kedua adalah menjaga lisan kita, ucapan kita, kita hati-hati agar tidak terjerumus dari ucapan-ucapannya syaitan. Yang ketiga adalah memberi makan orang lapar, yaitu memberikan makan kepada orang lapar dan memberikan buka pada orang yang lagi berpuasa. Itulah 4 golongan orang-orang yang akan dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian jamaah majelis taklim Babu Sofa yang saya hormati. Ada kekurangan atau kekeliruan saya dalam menyampaikan materi ini, mohon dimaafkan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.